Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan membahas mengenai filosofi pendidikan Indonesia. Pada tahapan kolaborasi, kita akan membahas mengenai argumen kritis perjalanan pendidikan Indonesia. Pada perjalanan pendidikan Indonesia, pendidikan nasional dibedakan menjadi dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai praktik pendidikan yang membelenggu di masa sebelum kemerdekaan. Pada saat ini kita akan membahas tentang dua masa, yaitu pada masa kolonial Belanda dan pada masa kolonial Jepang. Pada masa kolonial Belanda ada beberapa praktik pendidikan yang sangat membelenggu pribumi. Yang pertama, terjadinya diskriminasi. Diskriminasi seperti apakah? Diskriminasi yang tidak semua rakyat bisa menikmati pendidikan, terutama wanita. Kedua, pendidikan dilaksanakan hanya untuk kepentingan pemerintahan kolonial Belanda. Yang ketiga, pendidikan berpusat pada budaya kolonial Belanda. Yang terakhir yaitu tidak ada kesempatan untuk pribumi memperoleh pendidikan karakter serta budi pekerti. Yang kedua yaitu pada masa kolonial Jepang. Ada dua praktik yang kami temukan yang sangat membelenggu masyarakat pribumi pada masa itu. Yang pertama yaitu pendidikan dipersiapkan sebagai kepentingan bangsa Jepang. Kedua, pendidikan pada saat itu pribumi hanya digunakan sebagai alat mempersiapkan bekal berperang pada kolonial Jepang, seperti mempersiapkan strategi perang, menyiapkan alat-alat perang, dan menjadi mata-mata bagi kolonial Jepang. Selanjutnya, terdapat beberapa sekolah di zaman kolonial tersebut. Yang pertama ada sekolah kabupaten yang didirikan pada tahun 1854, di mana sekolah ini hanya digunakan mendidik calon pegawai yang akan digunakan di zaman kolonial tersebut. Yang kedua ada sekolah Bumi Putra, di mana sekolah hanya terdiri dari 3 kelas dan rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung. 3 kelas ini dibangun berdasarkan tingkat tahta atau derajat rakyat pada zaman itu. Selanjutnya yaitu Taman Siswa yang didirikan pada tahun 1922. Lahirnya Taman Siswa ini merupakan sebagai gerbang pintu emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu praktik pendidikan di zaman setelah kemerdekaan yang masih membelenggu kemerdekaan peserta didik. Yang pertama yaitu masih terbatasnya guru-guru yang mengajar di daerah terpencil. Yang kedua, pembelajaran hanya berpusat kepada guru sehingga peserta didik tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Yang ketiga yaitu masih banyaknya sekolah yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana sehingga mereka tidak bisa mengeksplor dirinya atau menikmati pembelajaran itu dengan nyaman. Yang keempat yaitu keterbatasan kompetensi pada pendidik. Contohnya seperti kurangnya penguasaan kompetensi pedagogik pada pendidik tersebut. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu model pendidikan yang dapat memerdekakan peserta didik dari belenggu-belenggu tersebut. Yang pertama yaitu pembaharuan kurikulum, di mana kurikulum yang lama kita rubah menjadi kurikulum merdeka. Kedua, penerapan model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sehingga memberi kesempatan peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Yang ketiga yaitu
memerdekakan peserta didik. Yang pertama yaitu menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana model ini yang berbasis masalah yang bertujuan untuk menemukan sifat kreatif peserta didik dalam memecahkan masalah. Kemudian menggunakan Discovery Learning, di mana Discovery digunakan untuk memberikan kebebasan peserta didik untuk mengeksplorasi pengetahuannya sendiri. Dan ada PJBL atau Project Based Learning, di mana model ini merupakan model pembelajaran yang membantu peserta didik menemukan wadah untuk ide-ide kreatifnya ke dalam proyek yang akan dia ciptakan. Selanjutnya yaitu menerapkan nilai-nilai yang ada pada kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan di tingkat pencapaian peserta didik sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan